Mercy W124 atau yang kita kenal Mercy Boxer, worth it gak nih kalau kita misalkan dibawa ke 0 km? Nama Mercedes-Benz atau Mercy dalam kancah dunia sedan mewah memang tak usah diragukan lagi. Image pabrikan asal Jerman yang satu ini sangat piawai dalam membuat mobil berkelas dan selalu bersaing sengit dengan pabrikan Eropa lainnya. Salah satu produk yang paling terkenal dari seluruh jajaran Mercy adalah Mercedes-Benz W124. Review spesifikasi Mercy Boxer W124 ini masuk ke segmen sedan ukuran menengah atau executive car, menggantikan posisi dari Mercy Tiger atau kode bodinya W123. Pertama kali diproduksi pada tahun 1984 dan baru masuk ke pasar lokal pada tahun 1986 melalui tipe 200 2.0 liter dan 300e 3.0 liter. Selanjutnya pada tahun 1993, Mercedes melakukan mayor facelift atau perubahan besar pada eksteriornya. Sistem penamaan perubahan di mana huruf abjad yang awalnya terletak di belakang menjadi di depan dan telah masuk ke nomenklatur E-Class. Sebagai gantinya, Mercedes menjual Boxer dalam pilihan tipe E220 sebagai tipe termurah dan tipe E320 sebagai tipe termahal. E220 terus dijual hingga tahun 1996 tanpa perombakan, sedangkan E320 dijual dengan beberapa trim spesial. Sedikit mengulangi sejarah yang ada, Mercy W124 Boxer merupakan salah satu produk over engineering Eropa yang memakan biaya cukup besar dalam hal pengembangan dan produksinya. Oleh karena itu, berbekal spesifikasi Mercy Boxer W124 yang apik, mobil ini berhasil dijual hingga 2,7 juta unit di seluruh dunia dalam rentang produksi 1984 hingga 1996 dalam bentuk sedan, coupe, coupe convertible, dan station wagon. Spesifikasi mesin Boxer atau W124 memiliki beberapa pilihan tipe nih. Di antaranya adalah mesin 200, kemudian ada 230e, kemudian ada 300e, dan E220, kemudian yang terakhir ada 320. Nah, di luar negeri sana tuh ada juga yang E55, namun sayangnya nggak masuk di Indonesia. Kemudian dari harganya, harga Mercy Boxer itu bervarian, mulai dari 30 juta Anda bisa mendapatkan Mercy Boxer, namun kondisinya belum begitu bagus. Sampai dengan harga mungkin sekarang sudah sampai 200 juta karena banyak yang goreng-goreng kayaknya. Langsung aja untuk masuk kelebihan dan kekurangan Mercedes-Benz Boxer atau W124. Pertama adalah kelebihannya dulu. Pertama dari desain. Poin utama yang paling menjual dari W124 adalah desainnya yang benar-benar elegan dan identik dengan kedewasaan. Hanya image Mercedes-Benz di Indonesia lebih identik dengan bapak-bapak. Mercy Boxer sangat syarat akan nuansa mewah yang Anda dapat temukan pada bahan interior seperti wooden panel di area dashboard dan jok berbahan kulit asli. Mungkin kalau ada nyamuk bisa bentol itu kulit. Mobil ini juga memiliki bantingan yang empuk selama suspensi yang digunakan masih standar. Kemudian ada segi dari kualitas. Seperti yang telah dijelaskan di atas, W124 adalah salah satu bukti keseriusan Mercedes-Benz dalam menggarap E-Class. Sehingga mereka pun tak sungkan-sungkan menggelontorkan dana ketika mengembangkan Boxer. Buktinya dapat dilihat langsung sekarang di mana rata-rata unit Mercy Boxer bekas dijual dalam kondisi min meski harganya cenderung gelap. Kemudian kita masuk di segmen kekurangan Mercy Boxer atau W124. Mobil Eropa itu boros ini itulah perawatannya susah. Nah, langsung kita bahas. Gue juga setuju tuh. Konsumsi BBM boros dan lemot. Kemewahan dan kenyamanan luar biasa yang ditawarkan mobil ini harus Anda tebus dengan konsumsi BBM-nya yang boros. Hal ini dikarenakan bobot W124 cukup berat sehingga membutuhkan tekanan pedal gas lebih dalam untuk memancing akselerasi. Kemudian dari handling, Mercedes-Benz lebih fokus pada titik kenyamanan ketika merancang W124. Hal ini juga sudah diakui oleh beberapa pengguna W124. Makanya mobil ini hanya nyaman untuk ditumpangi, passenger oriented. Kecuali untuk tipe-tipe langka seperti tuning AMG, itu benar-benar over engineering. Kemudian usia. Meskipun kualitas nomor wahid, tapi usia W124 paling muda sudah menginjak angka minimal 22 tahun. Untuk sekarang lebih sih dari 22 tahun, mungkin sekitar 27 tahun apa ya, untuk yang masterpiece. Maka beberapa komponen slow moving, khususnya pada bagian mesin dan perintilan interior harus mendapatkan perhatian khusus. Kemudian adalah bahan bakar. Dalam buku panduannya, W124 direkomendasikan oleh pabrikan untuk menggunakan BBM dengan angka oktan minimum 91 agar mesinnya awet. Sementara itu, untuk zaman dulu, bahan bakar di Indonesia yang umum digunakan adalah bensin dengan oktan 88. Jika mobil yang akan Anda beli sudah memiliki riwayat servis besar atau turun mesin,
Maka kedepannya usahakan untuk menggunakan Pertamax karena kandungan oktanya 92. Sementara Pertalite masih 90 alias masih di bawah standar rekomendasi Mercedes-Benz. Nah, jadi kesimpulannya untuk dibawa ke 0 km itu sebenarnya bisa atau enggak? Sebenarnya bisa-bisa aja, asalkan dipersiapkan dari sekarang, dari mungkin perintilan-perintilan, kaki-kaki, rem, interior, mesin, dan lain-lain lah, biar nggak copot di jalan. Oke, itu aja penjelasan dari gue mengenai W124 bisa dibawa ke 0 km apa enggak. Menurut kamu bisa enggak? Coba isi kolom komentar di bawah. Nah, untuk kamu yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk di-share, di-like, komen, dan pencet tombol. Dan jangan lupa yang paling penting adalah di-subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Ciao!